Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Belajar Kenal Mathematics Channel. Pada kesempatan kali ini kita coba membahas bab yang cukup berat, dan ini adalah bab tentang teori peluang atau disebut juga dengan teori probabilitas. Untuk memahami teori probabilitas atau teori peluang ini, ada baiknya sebelumnya kita pahami dulu pengertian-pengertian tentang percobaan, kemudian ruang sampel dan titik sampel. Apa itu percobaan? Atau disebut juga dengan eksperimen, yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil, ya. Contohnya melemparkan dadu, atau melempar koin, atau mencabut kartu, atau memilih kelereng, dan sebagainya. Ya, itu yang dimaksud dengan percobaan atau eksperimen. Nah, sedangkan ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau pada suatu kejadian. Nah, semua anggota dari himpunan yang mungkin terjadi itu disebut ruang sampel, sedangkan anggota dari ruang sampel itu atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul itu disebut dengan titik sampel. Kita lihat contoh, ya. Sebagai contoh, yang pertama yaitu percobaan melempar sebuah dadu. Pada percobaan melempar sebuah dadu, itu ruang sampelnya kalau kita tulis di sini sebagai himpunan S, ya, himpunan S. Nah, itu terdiri dari kemungkinan yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau kita melempar sebuah dadu. Nah, sedangkan anggota dari himpunan ini disebut dengan titik sampel. Seperti munculnya mata 1, munculnya mata 4, ya, munculnya mata 3, mata ganjil misalnya, atau mata ganjil 1, 3, 5, ya. Itu adalah anggota dari ruang sampel. Nah, banyaknya titik sampel di dalam percobaan melempar sebuah dadu, kita tulisnya NS. Ini ada 6, ya, ada 6 titik sampel. Nah, kemudian contoh lain misalnya pada kasus melempar sebuah koin atau sebuah mata uang logam. Mata uang logam. Kalau mata uang logam bagaimana? Nah, kalau kita melemparkan sebuah koin, ya melemparnya jangan sampai hilang, ya. Jadi dilempar, kemudian atau dipelintir begitu, atau istilahnya ditos, seperti wasit ketika akan memulai pertandingan, biasanya dia melakukan pelemparan mata uang, ya. Jadi mana yang muncul, angka atau gambar. Nah, di sini ruang sampelnya adalah angka atau gambar, ya. Nah, kalau dalam
Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya mereka menyebutnya head and tail, ekor, ya, kepala atau ekor. Nah, kalau kita menyebutnya angka atau gambar, jadi mata uang yang ada angkanya atau mata uang yang ada gambarnya. Nah, di sini ruang sampelnya, titik sampelnya ada sebanyak dua, ya, hanya ada dua. Pada kasus lain, seperti kita melempar dua buah koin atau dua mata uang, maka ruang sampelnya akan terjadi adalah kemungkinan yang muncul hasilnya adalah angka, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga ruang sampelnya, titik sampelnya ada sebanyak 4. Ya, titik sampelnya ada sebanyak 4. Nah, kalau kita lihat pada kasus yang lebih banyak, misalnya kalau kita melemparnya sampai 3 koin gitu ya, sampai 3 koin. Kalau 3 koin bagaimana? Nah, kalau 3 koin berarti ruang sampelnya yang mungkin adalah ya angka, kemudian angka gambar, atau angka gambar angka, atau gambar angka. Nah, kenapa saya buat begini nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga kemungkinannya adalah angka gambar atau gambar angka gambar atau gambar angka. Dan yang terakhir gambar semua. Nah, kita lihat di sini. Di sini kalau angka semua itu ada 1. Kalau angkanya 2, gambarnya 1, itu ada 3. Angkanya 2, gambarnya 1. Sedangkan kalau gambarnya 2, angkanya yang 1, ada 3. Dan gambarnya semua itu ada 1. Jadi seluruhnya kemungkinannya ada titik sampelnya ada sebanyak 8. Ya, 8 kemungkinan hasil atau titik sampelnya yang mungkin muncul. Nah, kalau kita balik lagi ke atas tadi, kalau kita ingin ubah susunannya, maka kita akan mendapatkan komposisi yang ruang sampelnya adalah, ini kalau 2 koin ya, angka, kemudian angka gambar angka, dan gambar-gambar. Maka komposisinya 1, 2, 1. Ya, kalau tadi 1, 3, 3, 1. Ini 1, 2, 1. Nah, kalau kita lihat di atasnya lagi, tadi kalau 1 koin. Nah, ini penting untuk kita melihat komposisi dari titik sampelnya seperti itu, ya, supaya nanti kita memudahkan analisa kita terhadap kemungkinan munculnya titik sampel. Ya. Ini kalau 2, kalau 1 koin, maka kita komposisikannya sebagai 1, 1. Ya, 1, 1.
Ya, sehingga nanti akan kita dapatkan bentuk seperti piramida Pascal, ya, seperti piramida Pascal. Oke. Nah, sementara ini kita bahas tentang ruang sampelnya saja, ya. Tapi kita perlu pahami komposisinya. Jadi kalau satu koin itu satu-satu, kalau dua koin 1-2-1, sedangkan kalau 3 koin 1-3-3-1. Jumlahnya 8. Itu untuk koin. Bagaimana dengan kalau sebuah koin dan sebuah dadu? Sebuah koin dan sebuah dadu. Ruang sampelnya bagaimana? Ruang sampelnya sebuah koin itu kemungkinannya hanya gambar dengan angka. Sedangkan dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pasangannya kemungkinannya G. Kalau muncul gambar dengan mata 6, gambar dengan mata 5, gambar dengan mata 4, gambar dengan mata 3, gambar dengan mata 2, dan gambar dengan mata 1. Kalau muncul gambar. Kalau muncul angka, sama juga angka akan berpasangan dengan mata 6, angka berpasangan dengan angka 5, angka berpasangan dengan mata 4, angka berpasangan mata 3, angka berpasangan dengan mata 2, dan angka berpasangan mata 1. Jadi seluruhnya ada 12. Ya, kalau kita himpun S-nya seperti ini, A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6. Banyaknya anggota ruang sampel ada 12. Ya. Itu kalau komposisinya 1 koin dan 1 dadu. Lalu bagaimana dengan kalau ini sebuah koin dan sebuah dadu. Kalau 2 dadu, nah, kalau dadunya 2, maka komposisinya ruang sampelnya adalah ini dadu pertama, matanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua matanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ketika dua dadu ini dilempar bersamaan, maka jumlah titik sampelnya ada 36. Karena yang muncul hanya mungkin 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6. Pada mata dadu, katakanlah ini mata dadu hijau dengan dadu merah. Kalau pada mata dadu hijaunya 1, maka kemungkinan berpasangan dengan 6 mata dadu merah. Begitu seterusnya, sehingga kita dapatkan 36 titik sampel. Jadi kalau kita tulis NS-nya itu adalah 36. Ya, titik sampelnya ada 36. Nah, ruang sampelnya apa saja? Nah, kalau kita tulis ruang sampelnya itu adalah mulai dari pasangan 1, 1 dan 1, 2 dan seterusnya sampai pasangan terakhir yaitu 66. Nah, 66. Ada 65, ada 56. Nah, ini semuanya ada 36. Jadi banyak. Ini tabel ini yang lebih mudahnya kita melihatnya tabel ini. Nah, pada tabel ini kita lihat kalau kita ganti warna ya. Nah, ini pada kolom ini jumlah mata dadunya 2. Ini 2, 1 dengan 1. Di sini jumlah mata dadunya 3. 2 dengan 1, 1 dengan 3. Di sini jumlahnya 4.
Maaf, ada pesawat lewat ya. Jadi kalau jumlah mata dadunya 4, itu ada 3. Jumlah mata dadunya 5, ada 4. Jumlah mata dadunya 6, ada 5. Jumlah mata dadunya 7, ada 6. Jumlah mata dadunya 8, ada 5. Jumlah mata dadunya 9, ada 4. Jumlah mata dadu 10, ada 3. Jumlah mata dadunya 11, ada 2. Dan paling besar mata dadunya 12. Jadi komposisinya itu, kalau 36 itu terdiri dari, saya ini kan, terdiri dari satu, yang jumlah matanya 2, paling kecil 2 ya, itu ada satu mata. Untuk 3 itu ada 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Ini yang paling banyak 6 kan, yang jumlah mata dadunya 7, itu ada 6, kemudian turun lagi 5, turun lagi 4, turun lagi 3, turun lagi 2, turun lagi 1. Jadi kalau dijumlah seluruhnya ada 36 mata. Ya. Jumlah terkecil adalah 2. Tidak mungkin 2 dadu dilempar jumlah muncul 1 atau 13 gitu ya. 13 nggak mungkin. Yang paling besar jumlahnya adalah 12. Kasus berikutnya, percobaan berikutnya, percobaan atau eksperimen berikutnya, yaitu kalau kita mencabut kartu dari seperangkat kartu bridge, satu set kartu bridge. Ya, yang kita tahu adalah kartu bridge itu ada yang namanya, ini gambar love itu disebutnya juga kartu heart atau hati. Ini heart atau hati. Kemudian ini spade, bahasa Inggrisnya spade. Kita menyebutnya scope ada, atau daun ya. Di Sumatera menyebutnya scope, di Jawa menyebutnya daun. Kemudian ini club ya, bahasa Inggrisnya club, atau di Sumatera nyebutnya keriting, kalau di Jawa nyebutnya kelor ya, daun kelor. Sementara ini adalah diamond, bahasa Inggrisnya, atau disebut juga wajik. Wajik ya, seperti makanan, wajik. Nah, sedangkan jenis kartunya itu yang ini, yang pertama ini ya, kartu yang pertama itu adalah kartu spade atau scope. Ini ada yang bermata itu ada 10. Yang pertama itu disebut kartu as. Kartu as matanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian jack, queen, dan king. Ya, jadi setiap motif ini ada 13 kartu. Jadi ada 13 yang spade. Jadi yang apalagi nih, yang love atau heart, ada yang heart itu ada 13 juga. Kemudian diamond ada 13 juga, dan yang keriting juga ada 13, sehingga bukan ruang sampel ya, tapi titik sampelnya itu jumlahnya, kalau kita ikutin berdasarkan motifnya, itu adalah 13 tambah 13 tambah 13. Jadi jumlahnya semuanya 52. Ini tidak kartu joker nggak dipakai ya.
dalam permainan tertentu menggunakan kartu joker, tapi ini untuk satu set kartu bridge, joker tidak dipakai. Nah, itu komposisinya kalau kita melihatnya sebagai komposisi jumlah motif atau gambarnya. Sedangkan kalau kita melihatnya berdasarkan kelompok as, ya, as itu ada 4, ya, kemudian yang angka itu ada 9 kali 4. 9 kali 4 berapa? 36, ya. 36. Kemudian yang gambar orangnya ada 12. Ya, ada 12. Jadi 4 ini adalah as. 36 itu adalah kartu bermata, ya. Kartu yang kita sebut ya kartu yang berangka itu, ya, kartu angka. Sedangkan ini 12 itu gambar orang. Ya. Nah, komposisi ini perlu kita pahami. Jumlahnya semua sama, yaitu 52. Satu seperangkat kartu bridge. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soal. Nah, untuk eksperimen itu tidak terbatas hanya pada kartu, pada apa tadi, dadu atau koin atau mata uang, tapi juga bermacam-macam eksperimen atau percobaan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, misalnya diketahui ada himpunan P yang anggotanya A, B, C, D, E. Nah, ini juga satu eksperimen, ya. Jika dari himpunan P tersebut diambil dua huruf yang urutannya diabaikan, ya, maka tentukanlah banyaknya anggota ruang sampelnya. Itu yang A. Kemudian yang ke B, banyaknya anggota kejadian terambilnya dua huruf konsonan. Ya, dua huruf konsonan. Nah, ini kita perlu pahami untuk menjawab soal ini, yaitu kita harus membuat ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya atau himpunannya adalah kalau kita mengambil dua huruf. Nah, dua huruf itu bisa terjadi A dengan B, ya. Nah, karena urutannya diabaikan, maka A dengan B, B dengan A itu sama. Ya, A dengan B dan B dengan A itu sama. Kemudian A dengan C, A dengan C, A dengan C, A dengan C itu C dengan A. Maaf, ini cara nulisnya salah, ya. Ini AB. AB sama BA sama. Terus AC sama CA sama. Kemudian AD, kemudian AE. Terus apa lagi? Setelah AB, AC, AD, AE, terus BC. BC sama CB sama. Kemudian BD, kemudian BE, kemudian CD, ya, CD, kemudian setelah itu CE, terakhir DE. Ya, DE sama ED sama. Ya, tidak ada yang sama ini. Semua dua ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti
titik sampelnya ada 10. Tuh banyak anggota ruang sampelnya. Ini pertanyaan A sudah kejawab. Kemudian pertanyaan B, banyaknya anggota kejadian yang terambilnya 2 huruf konsonan. Huruf konsonan itu berarti huruf mati. Yang huruf mati itu siapa aja? Yang huruf mati itu berarti yang huruf hidup nggak ini ya, yang hidup kita buang. Kejadian terambilnya 2 huruf konsonan. Ini ada A-nya, berarti kita coret. Ini ada A, coret, buang. A, buang. A, buang. Nah, ini B sama C enggak. B sama D, konsonan dua-duanya. B sama E, nah, E-nya huruf vokal ya, dicoret. Lalu C, D, ya, ini dua-duanya konsonan. CE, ini E-nya. DE, berarti yang tinggal yang tidak dicoret hanya BC, BD, dan CD, berarti hanya ada 3. Jadi untuk menjawab yang nomor ini 3. Ini A, kemudian B-nya anggota dari 2 konsonan gitu ya. Nah, kita tulisnya ada 3. Ya, demikian kita perlu pahami apa yang disebut dengan percobaan atau kejadian dan apa yang disebut dengan ruang sampel, semua kemungkinan yang terjadi, dan titik sampel masing-masing dari anggotanya itu ya. Demikian untuk sementara ini, nanti kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.